Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Katimah, kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu filsafat ilmu, di mana materinya yaitu apakah itu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di mana ontologis yaitu berasal dari bahasa Yunani. Onto yang berarti ada dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ontologis dimaknai sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan. Atau dengan kata lain, ontologis berarti cara untuk memahami hakikat dari jenis ilmu komunikasi. Ontologis sendiri merupakan cabang dari filsafat mengenai sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam ilmu sosial, ontologi berkaitan dengan sifat pada interaksi sosial atau komunikasi sosial. Ontologis merupakan mengerjakan terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan yang ada dalam diri kita, yaitu tentang realitas. Pada dimensi ontologis ini digunakan untuk memperoleh atau melihat sudut pandang dari ilmu pengetahuan, atau mengetahui bagaimana seseorang memperoleh dan menggunakan ilmu pengetahuan. Dimensi ini adalah sesuatu yang sungguh ada dan nyata. Salah satu contoh dari ontologis adalah komunikasi manusia, teori komunikasi, dan ontologi rumah, di mana sudah kita ketahui di zaman sekarang ini, di luar sana maupun di sekitaran kita sudah terlalu banyak model dan bentuk rumah yang sangat kreatif. Yang kedua adalah epistemologis, adalah sesuatu cabang filsafat yang mempelajari tentang asal, sifat, metode, dan batasan ilmu manusia. Epistemologis sendiri dinamakan sebagai teori pengetahuan. Kata epistemologis ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua gabungan kata. Yang pertama adalah epistem yang artinya cara, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, diartikan secara keseluruhan, epistemologis adalah ilmu tentang bagaimana seseorang ilmuwan membangun ilmunya. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam epistemologis antara lain tentang, pertama adalah tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Kedua adalah bagaimanakah cara manusia mengetahui sesuatu. Ketiga, dari manakah pengetahuan dapat diperoleh. Ketiga, keempat adalah bagaimana cara mengetahui fasilitas. Kelima adalah perbedaan antara a priori dan pengetahuan a priori. Ilmu epistemologis mencakup tentang kemampuan untuk berpikir negatif dan indukatif. Berpikir edukatif artinya mampu bersikap rasional kepada pengetahuan ilmiah dan konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ranah ini menuntut kita untuk berpikir secara sistematik dan kumulatif. Contohnya adalah sekolah dan rumah sakit. Kedua contoh ini dapat dikatakan sebagai contoh dari epistemologis apabila kedua contoh ini dapat dilihat dari segi fungsinya, lokasinya, dan tolak ukurnya. Ketiga adalah aksiologis. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dari dua gabungan kata. Yang pertama aksios dan kedua logos. Pertama yang artinya aksios berarti nilai, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Jika diartikan secara keseluruhan, maka artinya adalah teori tentang nilai. Aksiologis adalah teori tentang nilai. Aksiologis adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Ilmu ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah moral conduct, artinya tindakan moral yang melahirkan etika. Kedua adalah aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Ketiga adalah socio-political life atau kehidupan sosial politik. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan etika, estetika, dan agama.
Salah satu contoh dari aksiologis adalah manfaat budaya politik dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sudah ketahui bersama bahwa dalam setiap budaya terdapat nilai-nilai moral yang ada dalamnya, baik yang ada dalam baik yang di negara di daerah sendiri maupun daerah-daerah lain-lainnya. Baik, cukup sekian dari penjelasan materi tentang mata kuliah filsafat ilmu dari saya. Saya Husnul Katimah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.